Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya kawan-kawan dengan No Teknik Service. Kali ini saya kedapatan servis mesin cuci lagi ya. Selalu mesin cuci karena musim hujan. Ini mesin cucinya merek Samsung ya. Dengan kendala kalau dihidupkan ya, di tombol start hanya bunyi ting ting gitu aja ya, tapi tidak bekerja. Di tombol on off hidupkan, kemudian di tombol start hanya bunyi ting ting ting. Mesin cuci tidak bisa bekerja. Kalau untuk tombol lainnya bisa ya, tombol lainnya bisa, cuman untuk tombol startnya saja tidak bisa. Ini kita akan coba hidupkan dulu ya. Mesin cuci Samsung ini kesukaan saya ini ya, karena muternya lebih kenceng. Oke, ini kita hidupkan ya. Kemudian kita akan tombol start. Nah, ini bunyi ting ting ya. Ting, tapi tidak mau bekerja mesin cucinya. Kita coba lagi. Kita tombol start, tetap tidak bisa bekerja. Oke, selanjutnya kita akan cek dulu ya untuk jalur soket-soket, karena bunyi ting-ting ini ya kadang terkendala dengan soket ya yang kurang connect, itu juga bisa. Kita cabut dulu ya untuk stop stekernya untuk listriknya dan jalur dari kran. Kita akan bongkar ya untuk mesin cucinya pada bagian modul dulu. Merek Samsung. Pada bagian modul kanan kiri ya ada baut 2. Kita lepas ya murnya. Tutupnya dibuka ya, tutup baut. Nanti jangan lupa dipasang lagi ya, karena sering terkena air, murnya seringnya keropos. Jadi nanti sewaktu-waktu mau servis atau kendala lain jadi mudah untuk membukanya. Oke, kita lepas dulu ya. Kita lepas dulu pada bagian modul untuk mur-murnya ya, ada 4. Kita lepas semua. Oke, untuk sudah kelihatan untuk pada bagian modulnya. Kita cek dulu untuk soket-soket pada bagian water level dan inlet ya, dan sensor pintu. Ini seringnya terjadi pada sensor pintu juga bisa,
karena saya pernah menangani Samsung yang kendala seperti ini ya, di tombol start tidak bisa, hanya bunyi ting ting, bukan tang ting tung ya, tapi ting ting. Oke, kita lepas dulu ya untuk tutup covernya bagian inlet ya, agar tahu jalur-jalur soket yang sudah kurang connect kita lepas, kita pasang lagi. Jalur pada inlet, kemudian jalur pada sensor switch pintu pada soketnya ya, soketnya ada di belakang. Kita copot, kita pasang lagi, kemudian kita pasang pada tempatnya lagi ya, agar rapi. Oke, kita akan cek dulu pada sensornya, apakah terputus kabel-kabelnya atau bagaimana, kita cek dulu. Kita lihat dari bawah aja ya, agar tidak membongkar semua. Nah, untuk switch pintunya ini sensornya ya, sensor pintunya itu ada sebelah kanan, ada di sebelah kanan bawah. Ada kabel dua kecil-kecil ya. Ini sudah dicek, sudah maksudnya tidak apa-apa ya, maksudnya masih utuh, kabelnya masih oke. Kita tes lagi ya untuk kendalanya bagaimana reaksinya. Tetap ya, kita hidupkan, masih bunyi ting 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 ya. Oke, selanjutnya kita akan lepas saja ya untuk bagian modul ini, karena sudah tidak bisa diharapkan lagi. Kita buka saja, kita akan coba bongkar pada modulnya kendalanya. Ini kita akan buka bawah saja ya, kita lubangi nanti pada bagian bawahnya modul, kita buka. Kita menuju ke kompor ya, untuk memanasi pisau ya, buat buka ya, seperti ini ya, bisa dicontoh. Akan tetapi teman-teman jangan sampai kebablasan sampai PCB ya, takutnya nanti PCB-nya bisa jadi rusak. Intinya sudah bisa kelihatan. Oke, ini sudah kita lubangi ya untuk pinggir-pinggirnya pakai pisau, dibakar. Kemudian kita akan mencongkel. Mencongkelnya juga harus hati-hati teman-teman, sering terjadi patah PCB. Untuk para suhu biasanya pakai gerinda juga ada ya. Cuman saya kurang berani karena takut kebablasan untuk melakukan pakai gerinda ya. Sangat beresiko. Kita cari yang aman-aman saja.
Nah, ini covernya kita lepas ya, yang sudah kita bakar tadi kita lepas ya untuk tutupnya ini agar kelihatan pada bagian solderan. Nah, ini sudah kelihatan ya untuk jalur bawah ya. Untuk karet yang sudah apa namanya ya, kalau bahasa Jawa itu nyenyek ya, nyenyek, sudah ini karetnya sudah apa ini namanya, ada yang bilang leder juga bisa, ada juga sudah mencair lah, anggap saja sudah gitu, karena kena panasnya modul. Ini yang bagian power supply ya, maticnya. Pada bagian maticnya kita bersihkan ya, untuk karet-karet yang sudah nyenyek atau mencair. Dan kita langsung menuju pada kapasitor ya, atau elko yang biasa dinamakan elko kutu ya. Ini ini jalur pada start ya. Ini biasanya elkonya sudah short atau konslet. Sudah kita ukur, ternyata benar konslet. Dan kita cek sekalian pada triak ya, triaknya inlet dan pompa drain agar mengetahui masih layak atau tidak. Karena yang punya mesin cuci kadang bilang airnya mengalir sendiri. Nah, ini kita cek sekalian pada bagian triak. Oke, seperti itu ya. Kita akan solusinya kita akan bongkar ini ya. Maksudnya kita copot saja untuk elko apa namanya, elko kutunya ya, atau kapasitor kutu. Kita akan lepas saja. Sebenarnya kita ganti juga bisa, karena berhubung kapasitor elko kutu ini meskipun dicopot tidak mengganggu part-part yang lain ya, jadi kita copot saja karena tidak pengaruh. Oke, sudah kita copot tadi ya pakai solder. Kemudian kita cek ini bagian triaknya ya, masih layak atau tidak. Ini untuk jalurnya masih lumayan bagus ya, jalur PCB nya, karena yang nyenyek atau mencair itu hanya cuman bagian pada power supply nya ya. Atau pada bagian maticnya. Ini untuk triaknya, triak pada bagian inlet dan drain motor kita cek sekalian, ternyata masih oke, masih bagus. Kemungkinan inletnya bocor atau kotor. Kita bersihkan mungkin saringannya. Akan tapi kita skip ya, kita potong untuk pembersihan inlet, karena ini video untuk start, pada start ya kendalanya, karena sudah tidak bisa digunakan. Jadi kita video pada modulnya saja. Oke, kita coba dulu apakah sudah bisa. Untuk sebelumnya kita tombol dulu ya, untuk tombol-tombol lain apa masih fungsi. Selain tombol start ya, kita tombol-tombol dulu. Nah, seperti itu. Kita matikan dulu.
kemudian hidupkan lagi, baru kita tombol start. Ya, sudah bisa ternyata ya. Alhamdulillah ini sudah bisa. Dan ini penyakitnya berarti pada elko atau kapasitor kutu yang sudah short. Oke, kelihatan tabungnya sudah muter. Ini kita akan matikan dulu ya karena sudah selesai. Sangat normal sekali sudah. Jangan lupa teman-teman ya, tombol like dan subscribe beserta notifikasi loncengnya ya, agar tidak ketinggalan tutorial ilmu tentang elektronik ya dari Nu Teknik Service Jember. Bila ada keluhan atau pertanyaan bisa dicantumkan di kolom komentar ya. Ini sudah bagus ya. Kita matikan dulu. Kita rapikan ya pada bagian cover inlet. Nah, ini modulnya kita akan pasang lagi pada tutupnya ya, covernya kita pasang lagi. Untuk tutupnya modul yang kita buka tadi ya, jangan lupa dipasang lagi karena untuk melindungi lembab ya, lembabnya air dari mesin cucinya. Kita pasang dulu untuk mur-murnya ya, mur-mur pada modulnya. Kemudian kita pasang lagi untuk mur pada bodi. Seringnya kelupaan ya ini kalau bongkar bodi. Pasang modul sudah dipasang dulu, ternyata yang di bodi belum dibaut. Untuk cara pemasangannya mudah sekali ya. Buat teman-teman yang masih bingung ya, bisa ditanyakan di kolom komentar. Entah itu kerusakannya bukan pada kapasitor elko atau yang lainnya, bisa ditanyakan. Semampu Nu Teknik Service akan menjawab.
mur-mur yang di belakang kita pasang lagi agar kita nanti kalau sudah selesai kita coba sampai pengering. Untuk kran air pasang lagi. Kemudian kita hidupkan ya, kita langsung coba lagi. Kita tombol start, ternyata sudah bisa. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton video dari New Technic Service Jember. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.